Kesalahan investor saham pemula. Di video sebelumnya sudah dijelaskan ya mengenai apa sih itu saham dan juga mekanisme-mekanisme yang terjadi dalam transaksi saham, yaitu pada pasar modal. Mungkin sebagian dari kalian setelah melihat video tersebut menjadi tertarik dan mantap untuk memulai investasi saham. Tapi tunggu dulu. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita semua mengetahui kesalahan umum yang dilakukan oleh investor saham pemula. Karena jangan sampai kalian terjebak pada kesalahan-kesalahan ini yang menyebabkan uang kalian habis dan kalian menjadi rugi. Kesalahan ini bisa berakibat fatal dan biasanya ya membuat investor saham yang baru atau pemula menjadi kapok untuk berinvestasi saham. Oh ya, sebelumnya saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa video ini memang ditujukan untuk teman-teman yang baru ingin masuk ke pasar modal atau baru mau investasi saham, atau bisa dibilang pemula lah. Nah, bagi kalian yang sudah lama di pasar modal bisa skip video ini, tapi kalau mau nonton iya nggak apa-apa juga sih. Oke, lanjut ya. Kita langsung ke kesalahan pertama yang umum dilakukan oleh investor saham pemula, yaitu adalah berpikir bahwa saham itu menghasilkan kekayaan. Ini adalah suatu frasa atau definisi yang kurang tepat. Mungkin kalian berpikir, loh emang gak begitu? Saham gak menghasilkan kekayaan? Ya, saya bisa mengatakan bahwa hal tersebut kurang tepat. Yang lebih tepat adalah saham itu akan menambah kekayaan kalian. Dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau berpikir saham bisa bikin jadi tajir, jadi kaya, itu salah. Nah, mungkin kalian tahu tokoh-tokoh yang akan saya tampilkan berikut ini. Di antaranya adalah Warren Buffett, lalu ada Charlie Munger, dan juga tokoh terkenal Indonesia kita yaitu Pak Lau Keng Hong. Mereka ini siapa sih? Mereka adalah contoh investor saham yang sukses. Nah, tapi perlu diketahui, sebelum mereka sukses di pasar modal, mereka sebelumnya sudah memiliki kekayaan. Sehingga pasar modal dan saham hanya sarana untuk menggandakan kekayaan yang mereka miliki tersebut. Jadi, kalau kalian kerjanya cuma rebahan, santai-santai, dan kalian juga kerjanya cuma main game aja, nongkrong-nongkrong, lalu masuk ke pasar modal dan berharap jadi kaya, aduh, sesat itu. Lanjut. Yang kedua, kesalahan investor saham pemula yang paling umum adalah mereka ini tidak sabaran. Loh, gimana maksudnya gak sabaran? Ya, mereka gak sabar untuk sahamnya cepat naik dan meraih keuntungan. Coba bayangin, baru buat RDN, baru aja beli sahamnya pagi ini, terus berharap gitu ntar sore udah jadi orang kaya raya, besok atau lusa udah cuan. Waduh, itu sangat berharap ya. Berharap kayak gitu ya gak bisa lah bos. Butuh proses supaya saham kita itu naik harganya dan kita mendapatkan keuntungan. Contoh mudahnya lihat aja ini. Kalian tahu ini? Ini adalah mie instan. Padahal namanya aja mie instan. Tapi supaya kita bisa makan, kita butuh proses untuk bisa memakan mie tersebut. Harus dimasak terlebih dahulu, ditiriskan, lalu baru bisa kita makan. Begitupun pada saham. Investasi itu nggak bisa instan, butuh proses. Kok mau investasi instan? Ya nggak bisa. Yang lebih buruk lagi, karena nggak sabaran, akhirnya investor pemula ini terjebak. Mereka membeli saham gorengan. Atau contoh lainnya, karena nggak sabar sahamnya nggak naik-naik, ngelihat updatean, saham ini bagus nih, akhirnya kena pom-pom, beli saham yang lagi hype, berakhir dengan rugi dan teriak-teriak bahwa saham itu
bikin rugi. Saham itu nggak ada untungnya, saham itu judi, saham itu zero sum game, saham itu permainan bandar. Waduh, pokoknya ngejelek-jelekin saham deh. Yang paling parah ya, karena nggak sabaran, akhirnya terjebak dengan investasi bodong. Aduh, makanya kalian harus sabar. Kalau nggak, capek deh. Selanjutnya, kesalahan yang umum dilakukan oleh investor saham pemula adalah mereka ini malas untuk belajar. Maksudnya bagaimana? Saham itu adalah lembaran saham yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga sewaktu kita membeli, kita harus tahu bagaimana perusahaannya. Nah, yang pemula ini sebagian besar tidak mau mempelajari tentang saham. Gak mau mempelajari bagaimana perusahaannya. Akhirnya mereka ini ikut-ikutan aja. Gak punya analisanya sendiri. Dan gak punya keyakinan atas saham yang sudah mereka beli atau mereka pegang. Nah, pemula ini biasanya kalau melihat berita, waduh, ini saham kayaknya bagus nih, beli ah, tanpa dianalisa, tanpa dicek terlebih dahulu. Lalu main beli aja, langsung beli. Pokoknya belilah sahamnya. Atau lihat video di YouTube, baca-baca berita di Facebook, lihat updatean di Instagram, atau bagi yang ikut grup berbayar di WhatsApp maupun Telegram, dapat info langsung dibeli, langsung beli sahamnya. Ya nggak ada yang salah dengan informasi atau berita. Itu bagus untuk menambah wawasan. Tapi perlu diingat bahwa itu hanya sebagai faktor menambah, hanya sekedar informasi aja yang memperkuat tesis kita atau analisa kita terhadap sebuah saham. Sehingga kita sendiri wajib menganalisa secara mandiri. Karena di pasar modal itu, di saham, kalau kita membeli saham, uang yang digunakan kan ya uang kalian sendiri kan. Jadi kalau saham yang kita beli setelah analisa mendalam ternyata mendapatkan keuntungan, sahamnya harganya naik, yang untung kan kalian. Atau di sisi lain, kalau sampai sahamnya turun, harganya anjlok, kalian mengalami kerugian, itu kan juga rugi kalian, ya nggak? Selanjutnya, kesalahan yang sering dilakukan oleh investor saham pemula adalah berpikir bahwa saham itu pasti untung. Seperti kita ketahui, saham itu kan sangat volatil dan saham itu ada risikonya. Jadi saham itu nggak pasti untung, bisa juga rugi. Ada fase-fase di mana saham mengalami penurunan harga. Dan ada juga fase-fase downtrend. Jadi saham juga bisa loh ngebikin kalian jadi rugi. Mungkin kalian pernah dengar istilah ini ya, high risk namun juga akan memberikan high return. Nah, saham ini merupakan salah satu instrumen dengan investasi yang risikonya tinggi. Sebenarnya sudah banyak diberitakan atau diinfokan, tapi sebagian besar pemula itu bodoh amat. Pokoknya gue mau beli saham, mau untung. Waduh, itu sangat berbahaya. Sekali lagi saya peringatkan bahwa saham itu sangat berisiko. Sehingga pahami risiko yang ada pada saham. Nah, pada poin sebelumnya jangan malas ya untuk cari tahu. Karena ada yang disebut dengan profil risiko. Kalian harus ketahui apa profil risiko Anda? Apakah tipe yang sangat konservatif? Apa tipe yang konservatif? Ataukah tipe yang moderat? Atau tipe yang berani nih buat ambil risiko, tipe yang agresif? Kalau kalian masih belum tahu, atau bahkan kalian tipe yang sangat konservatif, banyak sekali opsi pilihan lain untuk investasi. Ada reksadana, obligasi, atau deposit. Sehingga banyak kok pilihan investasi lain kalau memang tidak sesuai dengan profil Anda. Jadi kurang lebih 4 hal tersebut yang sering dilakukan oleh investor saham pemula. Kalau kalian tertarik nih untuk membeli saham, sudah mantap. Saya menyarankan bagi kalian yang pemula untuk membuat akun di Ajaib Sekuritas. Karena Ajaib ini mudah untuk digunakan, tampilannya pun sangat user friendly ya untuk pemula. Kalau kalian
tertarik untuk membuka sekuritas ajaib, bisa pakai kode referral Jibar CFY atau bisa via link yang ada di kolom deskripsi. Untungnya apa sih kalau kita pakai kode referral? Untungnya adalah kalian akan dapat 1 lot saham secara gratis. Enak kan? Baru daftar langsung dapat saham gratis. Demikian video pada kali ini. Semoga bisa memberi informasi. Jangan lupa subscribe channel Paham Saham agar kita semua paham saham.